Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam merupakan guru yang nyata bagi manusia. Dengan mempelajari alam semesta, manusia semakin menyadari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagai contoh, lalat dapat mengepakkan sayapnya 200-250 kali setiap detik. Sayap lalat yang berukuran sangat kecil mampu mengangkat tubuhnya sehingga dapat terbang. Ilmuwan Amerika Serikat menciptakan robot seukuran lalat yang mampu melakukan manuver gesit seperti umumnya serangga. RoboFly memiliki kelincahan terbang seperti lalat yang memungkinkan untuk menghindari pukulan manusia. Kepakan sayap lalat maupun RoboFly merupakan contoh getaran harmonis. Contoh lain getaran harmonis adalah gerak bolak-balik ayunan. Mengapa bandul dapat kembali lagi setelah berayun dan mencapai titik tertinggi? Pada video ini akan dibahas tentang getaran harmonis yang berhubungan dengan gaya dan gerak getaran. Gerak harmonis sederhana merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan. Gerak harmonis sederhana dapat kita jumpai pada getaran pegas dan getaran benda pada ayunan bandul sederhana. Pertama, kita akan mempelajari tentang getaran harmonis pada pegas. Pada pegas, bekerja gaya pemulih yang dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan min K dikali X. Dengan keterangan F adalah gaya pemulih dalam satuan Newton, K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan X adalah simpangan atau pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Tanda negatif pada persamaan F sama dengan min Kx menunjukkan arah dari gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah getar dari pegas tersebut. Frekuensi pada pegas dapat dihitung dengan persamaan F kecil sama dengan N per T atau F sama dengan 1/2V dikali akar dari M per K. Ingat, untuk F kecil adalah menyatakan frekuensi, sedangkan F besar menyatakan gaya pemulih. Dengan keterangan F adalah frekuensi dalam satuan Hz, T adalah selang waktu dalam satuan sekon, N adalah banyak getaran, dan M adalah massa beban dalam satuan kilogram. Sedangkan periode pada pegas dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan T per N atau T sama dengan 2V dikali akar dari M per K. Keterangan T adalah periode dalam satuan sekon. Ingat, T besar menyatakan periode, sedangkan T kecil menyatakan selang waktu, sedangkan satuannya sama-sama dalam satuan sekon. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang getaran harmonis pada bandul sederhana. Persamaan gaya pemulih pada bandul sederhana adalah F sama dengan min mg dikali sin theta. Tanda negatif pada persamaan ini menunjukkan arah dari gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah gerak bandul. Keterangan F adalah gaya pemulih dalam satuan Newton, M adalah massa bandul dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon pangkat 2, dan theta adalah sudut simpangan. Frekuensi pada bandul sederhana dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1/2V dikali akar dari G per L. Dengan keterangan L adalah panjang tali dalam satuan meter. Sedangkan periode pada bandul dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan T per N atau T sama dengan 2V dikali akar dari L per G. Demikianlah penjelasan tentang materi getaran harmonis sederhana. Berikutnya kita akan membahas contoh soal.
Soal pertama, diketahui sebuah pegas bergetar sebanyak 50 kali selama 10 sekon. Tentukan periode dan frekuensinya. Dari soal tersebut, kita ketahui nilai N atau banyak getarannya sama dengan 50 kali. Kemudian selang waktu T sama dengan 10 sekon. Karena dari soal tersebut, kita tidak mengetahui nilai massa beban dengan konstanta pegas, maka untuk mencari nilai periode dan frekuensi, kita gunakan persamaan T sama dengan T per N untuk mencari nilai periode. Baik, kita masukkan T sama dengan 10 per 50 sama dengan 0,2 sekon. Nilai periodenya adalah 0,2 sekon. Kemudian untuk mencari nilai frekuensi, kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Untuk soal ini saya menggunakan persamaan F sama dengan N per T. Kita masukkan nilai N adalah 50 dan T adalah 10, sehingga 50 dibagi 10 sama dengan 5 Hz. Soal berikutnya, suatu ayunan sederhana memiliki periode 4 V sekon di suatu tempat yang gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Berapa panjang tali ayunan tersebut? Dari soal tersebut, kita ketahui nilai periode disimbolkan dengan T sama dengan 4 V sekon. Kemudian percepatan gravitasi disimbolkan dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai dari panjang tali disimbolkan dengan L. Maka persamaan yang kita gunakan adalah T sama dengan 2V dikali akar L per G. Kemudian 2V kita pindahkan ke ruas kiri sehingga persamaannya menjadi T per 2V sama dengan L akar L per G. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan, supaya tanda akarnya hilang, kita sama-sama kita pangkatkan 2. T per 2V pangkat 2 sama dengan akar dari L per G pangkat 2, sehingga tanda akarnya hilang menjadi L per G. Kemudian untuk mendapatkan nilai L, nilai G kita pindahkan ke ruas sebelahnya sehingga persamaannya menjadi L sama dengan T per 2V pangkat 2 dikali G. Kita masukkan nilai masing-masing. Periode adalah 4V per 2V pangkat 2 dikali G adalah 10. 4V pangkat 2 sama dengan 16V pangkat 2. Kemudian 2V pangkat 2 adalah 4V pangkat 2 dikali 10. Nilai V kuadrat di atas dan di bawah bisa kita bagikan langsung, sehingga sisa 16 dibagi 4 sama dengan 4, kemudian dikali 10. 4 dikali 10 sama dengan 40 meter, sehingga panjang tali adalah 40 meter. Soal terakhir, sebuah balok dikaitkan pada sebuah pegas yang konstanta pegasnya 5 Newton per cm. Agar sistem bergetar dengan frekuensi 10 Hz, maka massa baloknya adalah titik-titik. Dari soal tersebut kita ketahui nilai dari konstanta pegas K sama dengan 5 Newton per cm. Karena dalam satuan SI untuk konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, maka satuannya kita ubah terlebih dahulu. 5 Newton per cm kita jadikan dalam Newton per meter. 5 dengan cara sebagai berikut. K sama dengan 5 Newton per cm. Dari cm ke meter adalah dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2, sehingga nilai K sama dengan 5 Newton per 10 pangkat min 2 meter. Kemudian pangkat di bawah kita pindahkan ke atas sehingga dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nilai dari K nya menjadi 5 dikali 10 pangkat 2 Newton per
meter atau 500 Newton per meter. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah massa balok. Karena yang diketahui nilai frekuensi, maka persamaan yang kita gunakan adalah F sama dengan 1/2V dikali akar K per M. Nilai 2V kita pindahkan ke ruas kiri menjadi F dikali 2V sama dengan akar K per M. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan sehingga menjadi F dikali 2V pangkat 2 sama dengan K per M. Untuk mendapatkan nilai M, maka M kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian F dikali 2V pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi M sama dengan K per F dikali 2V pangkat 2. Kita masukkan nilai K adalah 500. Kemudian per F adalah 10 dikali 2V kuadrat. Sehingga M sama dengan 500 per 2V kuadrat adalah 4V. Kemudian dikali 10 adalah 400V kuadrat. Sehingga nilainya adalah 500 per 400 V kuadrat. 500 dan 400, dua nolnya sama-sama kita hilangkan, dapat kita hilangkan sehingga nilainya menjadi 5/4 dikali V. Nilai V adalah 22/7 pangkat 2. Nilai 22/7 bisa kita pindahkan ke atas untuk nilai 7-nya, sehingga M sama dengan 5/4 dikali 7 pangkat 2 per 22 pangkat 2. Kemudian 7 pangkat 2 adalah 49 dan 22 pangkat 2 adalah 484, sehingga nilainya sama dengan 245 dibagi 1936. Kita bagikan, dapatlah nilainya adalah 0,126 kg. Demikianlah penjelasan materi dan pembahasan contoh soal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.